Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa pada ini untuk tekan tombol like dan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saja. Gas. Bab 2473 sampai bab 2476. Li Ziran tidak ingin melihat orang lain terluka sedikit pun karena Ye Junlin. Jadi dia harus menghadapinya sendirian. Bagaimanapun, situasi ini tidak terjadi sekali atau dua kali. Bu, ayah, kakek nenek, tolong cepat keluar dari sini, lebih cepat lebih baik, kamu tidak akan bisa pergi lagi nanti. Atas desakan Li Ziran, ketika keluarga Li dan Zhao mendengar ini, mereka segera melarikan diri. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mengapa mereka menunggu di sini untuk mati? Ye Junlin kabur dengan urusannya sendiri. Mengapa mereka menunggu di sini? Tidak bodoh, keluarga Li dan Zhao mendengarkan kata-kata Li Ziran dan melarikan diri satu persatu. Selanjutnya, Li Ziran memandang King Long dan yang lainnya dan berkata, "Kalian harus segera pergi, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu." Begitu keluarga Ye marah, "Tidak ada dari kalian yang bisa pergi." King Long, Xiao Feng dan yang lainnya langsung mengutarakan pendiriannya, "Tidak apa-apa, ini urusan bos, Tuan, ini urusan kami." Ya, kita bersama. Kita semua maju dan mundur bersama. Semua orang berteriak. Li Ziran tergerak dan menangis terseduh-seduh. Kelompok saudara dan murid Ye Junlin semuanya baik-baik saja. Pada saat kritis, tidak ada yang takut untuk mundur. Meskipun dia tahu musuh akan datang, dia tetap menghadapinya sendiri. Aku tahu karaktermu. Aku juga sangat berterima kasih padamu. Tapi, dia sendiri yang menyebabkan bencana ini. Kamu tidak perlu membayar kesalahannya. Pergi sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini. Kamu sudah melarikan diri, kamu tidak perlu menanggung apapun untuknya di sini. Orang-orang mungkin juga tidak menghargai kebaikanmu. Keluar dari sini sekarang. Kata Li Ziran. Tidak, biarkan dia sendiri. Tuan, jika Anda adalah seseorang yang kami hormati, kami tidak akan meninggalkan Anda di sini sendirian. Kata Xiao Feng. Semua orang mengangguk. Kamu memanggilku kakak ipar dan istri Tuan, dan kamu harus mendengarkanku. Cepat pergi. Keluar. Petik 2. Li Ziran memaksa semua orang untuk pergi seolah-olah dia gila. King Long, Xiao Feng dan yang lainnya tidak punya pilihan selain pergi. Mau lari, tidak ada yang bisa melarikan diri. Pada saat ini, terdengar suara omelan. Ye Wudao sudah berdiri tegak di atas villa. Jika aku tahu kamu akan melarikan diri, aku akan memasang jaring di Jiangbei. Ye Wudao tertawa. Di sisi lain gerbang, saya melihat sekelompok orang mundur perlahan. Keluarga Li dan Zhao lah yang baru saja melarikan diri. Tanpa diduga, mereka tidak pergi, dan semua diusir satu persatu. Saya melihat Ye Lingtian sendirian memaksa mereka mundur. Ada momentum yang membuat satu orang tidak terkalahkan. Sebenarnya, Xiao Zhu dan aku sudah lama tiba di Jiangbei, hanya saja Dewa Kematian dan yang lainnya baru saja berangkat dari ibu kota pagi ini. Ye Lingtian menjelaskan, apa yang harus dilakukan, apakah kamu ingin berkelahi? Semua orang saling memandang, mau membunuh, hahaha. Ye Wudao tersenyum, tiba-tiba dia terjatuh dari tempat tinggi, setengah berlutut di tanah, dan berteriak, "Selamat datang guru." Sekelompok orang keluar dari villa, orang-orang dari klan Ye telah tiba. Dewa pembunuh Ye Zantian, Ye Longtian dan tuan lainnya semuanya ada di sini. Tekanan yang mengerikan itu seperti gunung yang menekan. Semua orang di Li Ziran merasakan tekanan yang luar biasa, tidak mampu menggerakkan tungkai dan kakinya, bahkan kesulitan bernapas. Apalagi setelah Ye Zantian melirik ke seluruh penonton. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan hawa dingin menjalar dari telapak kaki mereka ke langit. Darahnya membeku, seperti jatuh ke dalam gudang es. Apakah ini tekanan dari Dewa Kematian? Li Ziran menelan ludah.
Mengerikan, sungguh suatu eksistensi yang berada di atas daftar dewa. Sangat buruk, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tandingi. Ye Zhantian telah merasa frustrasi selama 2 hari terakhir ini dan perlu melampiaskannya. Oleh karena itu, auranya diaktifkan sepenuhnya dan menyelimuti seluruh penonton. Tekanannya begitu besar sehingga semua orang akan meledak dan tulang mereka akan patah. Setelah Ye Zhantian tiba, dia berkata dengan dingin, "Di mana Ye Junlin dan anak-anaknya? Cepat keluar. Klan Ye kuno ada di sini hari ini. 2 hal. Pertama, bawakan aku, darah klan Ye kuno, kembali untuk melatihmu. Kita tidak bisa membiarkan dia mengembara lagi. Bakat bagus seperti itu telah terbuang sia-sia. Kedua, Ye Junlin membunuh adik laki-lakinya dan memenjarakan ayah kandungnya. Dia juga menghancurkan keluarganya. Pergilah ke neraka. Berulang kali melanggar aturan klan Ye. Melakukan kejahatan keji sudah cukup baginya untuk mati 100 kali. Kali ini, aku akan menghukumnya," kata Ye. Long Tian dari samping, banyak orang di klan Ye gemetar. Mereka sudah terlalu lama menunggu hari ini. Menurut pendapat mereka, Ye Junlin secara pribadi mendorong mereka ke neraka dan membuat mereka jatuh dari altar. Saya telah menahan napas, dan hari ini saya akhirnya bisa mengeluarkannya. Apakah kamu siap untuk membalas kejahatanmu? Ye Wudao menunjuk ke semua orang. Li Ziran memandang Ye Zhantian dan berkata, "Pertama, putriku memiliki hak untuk memilih bagaimana dia ingin menjalani hidupnya. Sekarang dia berada di Tian's Mansion. Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah ke Tian's Mansion untuk mencari seseorang." Tian's Mansion, ahem. Setelah mendengar judul ini, ekspresi Ye Longtian dan yang lainnya berubah. Mereka tidak takut akan keberadaan ini, tetapi mereka takut akan hal itu. Meski hal ini agak kontradiktif. Itu benar. Mereka tidak takut tetapi mereka takut. Perasaan itu sangat halus. Tubuh Ye Zhantian sedikit gemetar, tapi kemudian dia meraung dengan marah, "Ada apa dengan Tian's Mansion? Setelah masalah di sini terselesaikan, aku akan pergi ke Tian seorang penting di pemerintahan. Coba saya lihat siapa yang bisa menghentikan saya." Ini sebenarnya adalah awal dari kekalahan oleh Ye Junlin. Dia sangat frustrasi. Dia telah menanggung semua penghinaan. Ini lebih menyakitkan dari kematian. Jangan takut mati. Apalagi yang perlu ditakutkan? Untuk melampiaskan amarahnya, dia memutuskan untuk mengambil risiko semuanya. Mati saja. Aku ingin menyentuh Tian's Mansion meskipun aku mati. Dia berada dalam keadaan gila dan menyimpang. Dia benar-benar rela mempertaruhkan segalanya. Keadaan putus asanya seperti iblis yang datang ke dunia. Itu mengejutkan seluruh penonton. Setiap orang merasakan penindasan dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Nafas ini saja yang dapat menghancurkan mereka. Apalagi konfrontasi langsung. Itu tidak mungkin. Merasa tidak berdaya, itu adalah perasaan tidak berdaya yang mendalam. Tapi Li Ziran berkeringat dingin dan tersentak. Kedua, suamiku Ye Junlin telah pergi. Aku akan bertanggung jawab atas semua urusannya. Petik 2. Ye Junlin melarikan diri, tanya Ye Wudao. Hahaha. Aku benar-benar kabur, itu membuatku tertawa terbahak-bahak. Aku bodoh sekali, aku takut mati. Begitu ku dengar Ye Junlin lari. Semuanya tertawa. Sangat pengecut. Lari saja. Petik 2. Ye Zhantian mencibir. Tuan mendengar reputasimu. Siapa yang tidak takut? Bukan hanya Ye Junlin yang melarikan diri. Bahkan geng yang hadir pun ingin melarikan diri. Tapi kebetulan kami menghentikan kami. Kalau tidak akan ada seorang pun di tempat ini. Ye Wudao menjelaskan. Li Ziran berkata dengan dingin, "Aku akan selalu di sini. Suamiku tidak ada di sini sekarang. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Aku bukan lawanmu. Bunuh atau pancung mereka semua sesukamu." Ye Zhantian melirik ke arah kerumunan. "Ye Zhantian Junlin tidak ada di sini, kan? Kalian semua berhubungan dengan Ye Junlin, kan? Oke,
maka kamu akan bertanggung jawab atas kejahatan keji Ye Junlin. Tak seorang pun yang hadir akan hidup. Begitu kata-kata ini keluar. Keluarga Li dan Zhao sangat ketakutan hingga mereka menangis. Plop, Li Songkui, Li Wenhai dan yang lainnya berlutut di tanah. Tolong tanyakan pada dewa pembunuh Ming Jian, kami tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin. Kami selalu membencinya. Dia harus mati dengan baik. Petik 2. Ya, Ye Junlin harus membayar harga atas tindakannya. Sebagai selama dewa pembunuh melepaskan kami akan segera pergi dan menangkap Ye Junlin. Tolong lepaskan kami. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Melihat kinerja egois keluarga Li dan Zhao, semua orang hanya bisa menghela nafas. Li Ziran tidak menyalahkan mereka. Bagaimanapun, masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ini semua salah Ye Junlin. Tidak perlu mempertaruhkan nyawamu demi Ye Junlin. Mereka melakukan hal yang benar. Li Ziran mendukung. Pada saat ini, Ye Lingtian juga berkata, para leluhur selalu berselisih dengan Ye Junlin. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Ye. Wu Dao juga setuju, ini memang benar, mereka sendiri membenci Ye Junlin. Mendengar ini, Ye Zantian berkata dengan dingin, oke, selama mereka berlutut dan bersujud 3 kali, aku akan melepaskan mereka. Setelah mendengar kata-kata Ye Zantian, semua orang merasa lega. Keluarga Li dan Zhao segera berlutut di tanah dan mulai bersujud kepada Ye Zantian. Untuk bertahan hidup, mereka akan melakukan apa saja. Apa artinya bersujud sekarang? Terlebih lagi, senioritas Ye Zantian begitu tinggi bahkan Li Tianhao pun harus berteriak tentang keberadaan Xiao Zhu. Apa gunanya bersujud padanya? Oke, kamu baik-baik saja. Minggir. Kata Ye Zantian dingin, keluarga Li dan Zhao semuanya menghindar. Li Ziran menarik napas dalam-dalam dan berkata, bisakah kamu membiarkan mereka bersujud juga dan menghindari kematian? Dia tidak ingin Xiao Feng dan yang lainnya mati sia-sia. Tidak, Guru, kami akan maju dan mundur bersama Anda. Apa yang Anda takuti dari mereka lakukan? Hal terburuk adalah melakukannya. Petik 2. Ya, kami bukan vegetarian. Bahkan jika dia harimau, beberapa gigi akan pecah. Semua orang mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Li Ziran tidak bisa menghentikannya meskipun dia menginginkannya. Oke, bagus sekali. Saya menghargainya. Petik 2. Kalau begitu, ayo kita semua mati. Petik 2. Ye Zantian berkata dengan dingin. Ye Wudao juga tertawa dan berkata, Ye Junlin, berapa lama kamu bisa bersembunyi? Karena kamu meninggalkan mereka, bunuh mereka dulu. Ayo, mari kita lihat seberapa kuat klan. Ye, semua orang sudah siap bertempur, ini pertarungan sampai mati. Sekarang, di rumah Tians, Junjun sudah cemas seperti semut di panci panas. Dia tahu bahwa klan Ye sudah mendekat dengan pasukan besar saat ini, dan ibunya serta yang lainnya dalam bahaya. Ayahku sedang pergi, jadi ibuku bertanggung jawab atas segalanya. Jika dia pergi sendiri, dia pasti bukan tandingan Ye Zantian. Oleh karena itu, dia meminta bantuan Tian Shensuai. Alhasil, ia ditolak oleh Tian Shensuai. Alasannya sederhana, mereka tidak dapat menangani masalah ini jika mereka tidak melakukan intervensi. Hanya ketika Ye Zantian menelepon Tian's Mansion barulah mereka mengambil tindakan. Apa yang terjadi di luar tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak hanya itu, Komandan Tian's juga mengeluarkan perintah untuk tidak membiarkan siapapun datang membantunya. Termasuk Tuan Junjun, mereka tidak bisa meninggalkan Tian's Mansion. Akibatnya, Junjun tidak dapat memanggil bala bantuan apapun untuk menyelamatkan orang-orang. Tian Shensuai juga menjebaknya. Jangan biarkan dia meninggalkan Tian's Mansion. Junjun hampir meledak, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ladang telah memasuki kondisi panas membara. Li Ziran dan yang lainnya siap melawan Ye Zantian dengan putus asa. Ye Junlin,
Kamu orang yang tidak berperasaan. Kemana kamu pergi? Tinggalkan istri, saudara laki-laki, dan muridmu untuk menghadapi kesulitan. Kamu benar-benar bukan manusia, kamu melarikan diri untuk bahagia dengan wanita lain. Tapi kamu mau yang lain, kamu menanggung kesalahanmu, dasar binatang. Ye Junlin, jika sesuatu terjadi pada putriku hari ini, aku akan membunuhmu di masa depan, kamu bukan apa-apa. Iya, Ye Junlin, jika kamu laki-laki keluarlah dan hadapi tanggung jawab. Melihat situasi kritis, Li Wenyuan dan istrinya merasa kasihan pada putri mereka dan berteriak dengan marah. Ye Wudao dan Ye Lingtian tertawa setelah mendengar ini. Kamu adalah satu-satunya orang bodoh. Ye Junlin adalah orang pintar. Ketika dia mendengar bahwa klan Ye kuno ingin menghadapinya, dia mungkin sudah merencanakan lokasi dan rute pelariannya. Ye Lingtian menghela nafas, saya kira dia langsung ketakutan ketika dia mendengar tentang kekuatan leluhur. Dia melarikan diri dan bahkan tidak berani bertarung. Petik 2. Apakah dia memiliki kekuatan untuk bertarung denganku, Ye Junlin? Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh dan dekat. Seperti guntur di kedalaman kehampaan, suara ini sepertinya tiba-tiba meledak di telinga semua orang. Semua orang yang hadir terkejut, itu benar-benar seperti ledakan petir. Ye Lingtian dan Ye Wudao sangat ketakutan hingga mereka hampir melompat. Li Ziran, Xiao Feng, King Long dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka ketika mendengar suara yang familiar. Bos Tuan, dia kembali. Kami salah menyalahkan dia. Mengetahui bahwa Ye Junlin lah yang kembali, Xiao Feng dan yang lainnya menangis kegirangan. Benar-benar akan menangis, segalanya akan berbeda saat Ye Junlin kembali. Bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan semua yang ada di depannya. Setidaknya kita bisa berdiri bersama dengan semua orang dan maju dan mundur bersama. Bahkan jika semua orang mati, mereka akan tetap masuk neraka sambil tersenyum. Li Ziran juga tersenyum saat mendengar suara familiar itu. Ia datang, dia tidak absen pada saat-saat terakhir. Bahkan jika kamu mati, itu sepadan. Anggota klan Ye juga mengubah warna mereka satu persatu. Mereka masih mengejek Ye Junlin sekarang. Alhasil, mereka tiba-tiba muncul. Hah, suara ini? Setidaknya 100 mil jauhnya. Orang yang paling sadar di tempat itu adalah Ye Zantian dan Ye Longtian. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa suara itu datang dari jarak setidaknya 100 mil. Berdasarkan jarak, orang ini masih berada di luar Jiangbei. Takut. Bukankah ini terlalu menakutkan? Merasakan tekanan. Ekspresi semua orang berubah. Hah? Kenapa suara ini terdengar agak familiar? Ye Zantian bergumam pada dirinya sendiri. Mendengarkan suara ini, rasanya sangat familiar, seolah-olah saya pernah mendengarnya di suatu tempat. Saya tidak dapat mengingatnya lagi. Ye Junlin ada di sini, sebenarnya itu Ye Junlin. Bos, dia tidak melarikan diri, dia ada di sini. Saya tidak akan membiarkan siapapun memfitnah bos lagi. Iya, siapapun yang memfitnah guru lagi, saya akan mengikuti dia berusaha yang terbaik. Semua orang di sekitar Li Ziran mulai bersemangat. Li Ziran menegakkan punggungnya dan menghadap klan Ye. Dia tidak takut sebelumnya, tetapi sekarang rasa takutnya berkurang. Keluarga Li dan Zhao yang berdiri di dekatnya juga terlihat jelek. Awalnya mereka yakin Ye Junlin tidak akan pernah kembali, tapi siapa sangka dia akan kembali di saat-saat terakhir. Tapi mereka juga mengejek Ye Junlin karena sakit jiwa. Jika Anda kembali sekarang, bukankah Anda akan membuat diri Anda mati? Otaknya sakit. Orang-orang seperti Li Songkui, Li Wenhai dan lainnya masih belum bisa memahami perilaku Ye Junlin, Li Ziran, King Long dan lainnya hingga mati. Mereka merasa semuanya tidak sepadan. Apa yang terjadi? Ye Zantian mau tidak mau bertanya ketika dia melihat perubahan pada setiap orang. Nenek moyang, Ye Junlin, telah kembali. Tepat sekali.
Awalnya aku ingin berurusan dengan kelompok Ratu Semut ini dan kemudian mencari mereka. Ye Wudao segera berkata, "Ah, kamu kembali. Tepat pada waktunya. Aku ingin tahu seperti apa rupa Ye Junlin yang melakukan kejahatan keji ini." Ye Zantian sangat penasaran. Yang lainnya, Ye Longtian dan yang lainnya, juga sangat penasaran. "Oke, jangan hentikan mereka dulu, dan tunggu sampai Ye Jun datang. Sepertinya anak ini punya dua trik. Lebih baik menjadi lebih kuat, kalau tidak akan terlalu membosankan." Klan Ye memutuskan untuk tidak mengambil tindakan untuk saat ini. Menunggu kedatangan Ye Junlin. Menurut penilaian mereka, Ye Junlin berada di luar Jiangbei dan akan memakan waktu lama untuk sampai ke sini. Namun saat berikutnya, dua sosok muncul. "Sialan, aku pergi ke kedalaman Antartika, cepat dan cepat, tapi kamu masih terlambat." Suara Ye Junlin terdengar sebelum ada yang datang. Dalam 3 hari terakhir, dia dan Xuan Yuan Qingya berlari keliling dunia. Mereka ada di mana-mana. Bukankah ini? Mereka semua kembali dengan tergesa-gesa. "Ya, terlalu melelahkan untuk terburu-buru kembali seperti ini," kata Xuan Yuan Qingya juga. "Hah, makin familiar. Suara wanita ini juga familiar banget." Pikiran Ye Zantian menjadi bingung sesaat. "Aku benar-benar tidak ingat siapa orang itu." Bersamaan dengan suaranya, Ye Junlin masuk. "Ku dengar seseorang ingin menghukumku. Coba kulihat siapa orangnya." Ye Junlin berkata dengan arogan, bersambung.